Halo, nama saya Inaya dan sekarang saya akan membahas atau sharing sedikit materi dari regulasi ekspresi gen yang telah saya pelajari dan saya pahami melalui menjawab 10 soal atau 10 pertanyaan yang tersedia. Dalam regulasi ekspresi gen dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap prokariotik dan eukariotik. Nah, pada tahap prokariotik, terdapat elemen yang mempengaruhi terjadinya regulasi pada operan like beserta dengan fungsinya. Poin pertama, terdapat 3 buah gen struktural. Ada like Z yang fungsinya mengkode enzim delta galaktosidase. Berikutnya ada like Y yang fungsinya mengkode permease. Dan terakhir, ada like A yang fungsinya mengkode enzim transacetilase. Poin berikutnya, terdapat satu buah sekuens pengendali gen regulator atau gen like E yang mengkode protein represor untuk operan like. Nah, protein represor ini berfungsi untuk mencegah terjadinya transkrip. Poin berikutnya, terdapat bagian operator yang berfungsi sebagai area untuk berikatan dengan sekuens operator. Dan poin terakhir, terdapat camp yang berfungsi mengaktifasi ekspresi operan like. Dan pada gen prokariotik ini terdapat mekanisme on, off, dan respirasi katabolit. Oke, yang berikutnya ada regulasi ekspresi gen eukariotik atau regulasi secara transkripsi. Nah, ini itu merupakan mekanisme terintegrasi yang melibatkan sekuens-sekuens yang bekerja secara cis atau cis acting sequence dan faktor-faktor yang bekerja secara trans atau trans acting factors. Nah, mekanisme dari gen eukariotik ini ada on dan off. Nah, off ini meliputi cis acting sequence dan trans acting factors. Nah, mungkin dapat dilihat sedikit penjelasan mengenai apa itu cis acting sequence dan trans acting factors dari PPT yang tersedia. Mungkin di bagian soal ini saya tidak akan terlalu membahas tentang cis dan trans karena pada soal selanjutnya akan ada bagian khusus yang membahas mengenai cis dan trans. Berikutnya, pada aktivitas ekspresi gen, perbedaan ground state dari gen prokariotik dan eukariotik adalah pada sel-sel prokariotik, protein represor akan menduduki sekuens operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Justru sebaliknya pada sel-sel eukariotik, protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom sehingga sekuens promoter lebih terekspos dan dengan demikian akan mempermudah atau lebih mudah dikenali dan diikat oleh RNA polimerase. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sel prokariotik posisi dasar atau ground state gen adalah on, yang artinya siap untuk ditranskripsikan. Sedangkan apabila ada protein represor, maka transkripsi akan terhambat. Justru sebaliknya pada sel-sel eukariotik, ground state gen adalah off. Artinya, tidak siap atau gen tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on, yang artinya gen siap untuk ditranskripsikan jika posisi off itu menjadi on. Jadi yang dimaksud dengan operon adalah gen-gen yang mengelompokkan atau membentuk suatu struktur. Jadi gen-gen yang mengelompokkan umumnya mengkode beberapa protein yang diperlukan untuk fungsi saling berkoordinasi atau dengan kata lain koordinator. Nah, pada operon ini terdapat gen polisistonik yang adalah kumpulan beberapa gen yang diatur oleh suatu gen regulator. Nah, gen akan menghasilkan mRNA polisistonik, yaitu RNA yang mengkode beberapa protein sekaligus. Jadi, pengikat protein regulator pada sekuens promoter akan mempengaruhi pengenalan sekuens tersebut oleh RNA polimerase, dapat berupa represi, yang artinya negatif, atau atenuasi, yang artinya positif. Jika pengaruhnya negatif, maka protein regulator disebut represor. Sebaliknya, jika pengaruhnya positif, maka disebut protein aktivator. Nah, berikut ada dua jenis operan, yaitu yang pertama ada operon like dan yang kedua operon TRP. Nah, operon like ini dapat ditemukan pada bakteri dan merupakan kontrol negatif.
operon like ini diapit oleh promoter dan terminator yang berisi like Z, like Y, dan like A. Dan pengertian dari masing-masing like Z, Y, dan A dapat dilihat kembali pada penjelasan dari soal sebelumnya. Nah, fungsi dari operon like ini yaitu menghasilkan protein-protein yang berperan dalam metabolisme laktosa. Yang kedua ada operon TRP, yaitu merupakan asam amino yang tidak banyak terdapat dalam protein-protein bakteri. Nah, fungsinya ini mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan untuk berikatan dengan sequence operator. Jadi pada pertanyaan pertama, yang terjadi pada regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk muatan dari TRP repressor yaitu adalah yang pertama tak dapat berikatan dengan DNA. Artinya, operon TRP diregulasi oleh repressor atau TRP yang berikatan dengan sequence operator atau DNA. Maka dari itu, apabila repressor tak dapat berikatan dengan sequence, maka regulasi operon pun tak dapat terjadi. Yang kedua, tak dapat mengikat triptofan. Jadi, jumlah triptofan dapat mempengaruhi aktivitas repressor. Maka, kecepatan ekspresi operon juga dapat dipengaruhi oleh konsentrasi dari triptofan. Contohnya, apabila triptofan dalam konsentrasi cukup tinggi, maka aktivitas repressor untuk sequence meningkat atau akan diperkuat. Dan yang terakhir, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan. Maksudnya, bila tidak ada triptofan, maka TRP repressor berikatan dengan DNA dibantu oleh laktosa. Nah, pada operon like, adanya laktosa justru akan mengaktifkan ekspresi operon. Jadi, laktosa ini berfungsi sebagai induktor. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang terjadi pada skenario 1 yaitu TRP repressor yang tidak dapat berikatan dengan DNA menyebabkan gen akan terus diaktifkan secara permanen. Sedangkan yang terjadi pada skenario 2, TRP repressor yang tidak dapat mengikat triptofan menyebabkan gen akan terus dihidupkan. Dan yang terjadi pada skenario 3, TRP repressor yang berikatan dengan DNA walaupun tidak ada atau tidak terdapat triptofan, namun sel sebagai tambahan, maka operon TRP akan memproduksi protein TRP repressor atau TRP repressor normal dari gen kedua yang normal. Dalam regulasi ekspresi gen eukariotik, peran cis acting sequence yaitu terdiri dari TATA box, CCAAT atau CAT box, dan box GC, yaitu memiliki peran untuk mengekspresikan mRNA dalam jumlah sangat kecil dan merupakan sequence yang penting dalam kompleks transkripsi untuk mengatur ekspresi dari gen yang sama pada kromosom. Nah, berikutnya peran dari transacting factors pada regulasi ekspresi gen eukariotik itu yaitu memiliki peran untuk mengontrol ekspresi gen, mengenali urutan target dalam DNA, mengaktifasi transkripsi, dan untuk berinteraksi dengan faktor transkripsi lainnya. Nah, transacting factors ini berperan untuk mengatur transkripsi gen dengan mengikat secara langsung atau melalui protein perantara ke gen pada urutan DNA tertentu. Sebelum mulai menjawab pertanyaan yang tertera pada soal, saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan transacting. Jadi, dalam bidang biologi molekuler sendiri itu, yang dimaksud dengan transacting atau yang juga dikenal dengan transregulation itu secara umum artinya bertindak dari molekul yang sama atau antar molekul. Nah, ini kebalikannya dari cis acting atau yang dikenal juga dengan cis regulation, yang artinya bertindak dari molekul yang sama atau intramolekul. Jadi, mulai menjawab pertanyaan pada soal, transacting factors itu secara fungsional memiliki dua domain. Domain yang pertama itu dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, sedangkan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivitas transkripsi. Nah, dalam konteks regulasi transkripsi, faktor transacting biasanya berupa protein regulator yang berikatan dengan DNA. Nah, transkripsi ini dapat diaktifkan jika transacting factor berikatan dengan protein lain, di mana protein tersebut diikat, atau protein yang diikat merupakan domain aktivitas dari transkripsi.
Jadi contoh dari beberapa kelas transacting factors itu ada kelas helix turn helix, Zinginger, Leucine zipper, dan helix loop helix. Jadi saya akan menyebutkan peran dan contoh dari 2 kelas oleh 4 kelas yang telah disebutkan tadi. Jadi untuk kelas helix turn helix itu perannya terdiri dari kira-kira 20 residu dan dicirikan oleh 2 helix A yang membuat kontak intim dengan DNA dan dihubungkan dengan putaran pendek. Contohnya itu pada protein hemiotic Drosophila. Dan kelas yang kedua ada Zinginger. Perannya itu untuk meregulasi ekspresi gen dengan bertindak sebagai faktor transkripsi atau berikatan dengan DNA dan mempengaruhi transkripsi gen spesifik. Selain itu, zinc juga berperan dalam cell signaling dan mempengaruhi pelepasan hormon serta transmisi impuls syaraf. Contohnya itu pada protein reseptor steroid. Kesimpulan atau analogi yang dapat diterapkan untuk transacting factor yaitu faktor protein yang mempermudah proses transkripsi pada sel eukariotik. Sedangkan pada sel bakteri yang merupakan sel prokariotik, faktor-faktor protein pada sel prokariotik ini jika protein reseptornya menduduki sequence, maka transkripsi tidak dapat dimulai. Jadi dapat dikatakan bahwa pada sel-sel prokariotik, ground state gen adalah on, artinya siap ditranskripsikan. Apabila ada protein represor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru, protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on. Dan contoh yang dapat diterapkan adalah dalam sel bakteri. RNA polimerase dapat memulai transkripsi kecuali protein represor menghalangi atau membloknya. Pada sel-sel eukariotik, pengepakan DNA dengan nukleosom akan menghalangi terjadinya transkripsi, kecuali ada protein regulator lain. Nah, protein regulator lain ini akan mengekspos sequence promoter dengan mengubah densitas atau posisi nukleosom, atau bisa juga dengan mempermudah RNA polimerase 2 menduduki situs awal transkripsinya. Faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2 adalah TF2 atau Transcription Factor for Polymerase II. Nah, TF2 ini adalah faktor transkripsi umum yang membantu memposisikan RNA polimerase tepat pada promoter, memisahkan 2 standar DNA untuk memulai transkripsi, dan juga melepas RNA polimerase dari promoter menuju mode elongasi. Nah, protein ini digunakan oleh setiap promoter yang menggunakan RNA polimerase 2. Jadi, hubungannya adalah di arah ujung 5 gen sebelum situs awal transkripsi terdapat sequence non-translasional yang disebut bagian promoter. Nah, bagian promoter umumnya mengandung sequence TA-TA yang berulang-ulang. Karena itu sering disebut TA-TA box. Dan juga di arah ujung 5 yang lebih jauh lagi terdapat sequence CCAAT box dan juga GC box yang juga memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Nah, kedua sequence ini sering ditemukan dalam promoter tetapi tidak selalu ada. Karena itu, mutan dari ketiga sequence ini hanya mengekspresikan mRNA dalam jumlah sangat kecil. Maka diperkirakan ketiganya 35 merupakan sequence yang sangat penting dalam kompleks transkripsi. Sekian video penjelasan yang dapat saya paparkan dalam menjawab 10 soal atau 10 pertanyaan dari materi regulasi ekspresi gen. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya memohon maaf jika dalam video ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan maupun dalam ucapan ataupun perbuatan. Terima kasih telah menonton dan terima kasih khusus untuk dosen biologi sel molekuler kami.